Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9, yaitu saya Agatha Cecilia Pardosi dan rekan-rekan saya ada Ramean Krisnawati Nainggolan dan juga ada Lieni Samosid. Jadi teman-teman, di sini kami akan membahas mengenai Synthes Wilcoxon Match Pairs, di mana materi ini merupakan salah satu dari mata kuliah yaitu Statistika Pendidikan yang dosen pengampunya Bapak Asis Prof. Dio Sarkiti, SPD, MPD. Langsung saja, penggunaan uji Wilcoxon dapat digunakan untuk menguji signifikansi hipotesis perbandingan dua sampel yang saling berkolerasi bila persyaratan distribusi normal tidak terpenuhi atau jika data yang diolah termasuk kelompok data berbentuk ordinal. Adapun langkah-langkah dalam pengujian Wilcoxon, yang pertama merumuskan hipotesis penelitian, yang kedua menghitung nilai selisih dari setiap data pengamatan, yang ketiga menentukan nilai perubahan data setiap pengamatan, yaitu positif, negatif, maupun nol. Yang keempat menentukan rank atau peringkat pada hasil langkah ketiga, mulai dari data terkecil diberi rank pertama atau 1 sampai dengan data terbesar. Yang kelima, pisahkan nilai rank yang bertanda positif dan rank yang bertanda negatif. Kemudian dijumlahkan. Dan yang keenam, menentukan nilai statistik Wilcoxon yang diberi simbol W hitung dengan memilih jumlah rank terkecil. Yang ketujuh, jika banyaknya data kurang lebih 5 pasang, maka dibandingkan nilai W hitung dengan nilai W tabel dengan kriteria H0 diterima jika W hitung lebih besar dari W tabel. Dan yang ke-8, jika banyaknya pasangan data lebih dari 25 pasang, maka distribusinya menggunakan pendekatan distribusi normal sehingga kita dapat menggunakan transformasi Z dengan rumus Z hitung sama dengan W hitung dikurang N, buka kurung, N ditambah 1, tutup kurung, per 4 dibagi akar N, buka kurung, N tambah 1, kali 2N tambah 1, tutup kurung, per 24. Maka kriteria uji yaitu H0 diterima jika Z tabel kurang dari Z hitung. Kurang dari Z tabel. Kita bisa melihat perhitungan tersebut menggunakan tabel nilai kritis T uji Wilcoxon. Kemudian, ada contoh soal yaitu guru ingin mengetahui apakah ada perbedaan prestasi belajar peserta didik dengan memberi metode 1 dan metode 2 pada siswa yang mengikuti pembelajaran biologi. Nah, percobaan dilakukan terhadap 20 siswa. Metode 1 digunakan pada proses pembelajaran, kemudian dilakukan evaluasi. Nah, metode yang kedua dilakukan pada pembelajaran berikutnya. Kemudian dilakukan evaluasi. Maka, diperoleh data seperti tabel di samping, dengan berasumsi data tidak distribusi normal dengan taraf kepercayaan 95%. Nah, apakah ada perbedaan prestasi belajar siswa yang signifikan antara diberi metode 1 dan metode 2 pada siswa yang mengikuti pembelajaran biologi? Oke teman-teman, selanjutnya kita akan melakukan percobaan uji Wilcoxon pada Excel. Oke, baiklah teman-teman, kita di sini akan melakukan uji Wilcoxon menggunakan Excel. Nah, untuk hipotesisnya yaitu H0 tidak terdapat perbedaan prestasi belajar siswa yang signifikan setelah dan sebelum diberi metode 1 dan 2 pada siswa yang mengikuti pembelajaran biologi. HA, ada perbedaan prestasi siswa yang signifikan setelah dan sebelum diberi metode 1 dan 2 pada siswa yang mengikuti pembelajaran biologi. Nah, dapat kita lihat pada tabel sudah tersedia nilai untuk M1 dan M2, yang dimana masing-masing nilai itu berbeda-beda dan berjumlah 20. Yang pertama, kita langsung saja mencari selisihnya. Untuk mencari selisih, kita menggunakan rumus sama dengan metode 2 dikurang dengan metode 1. Kemudian kita enter. Nah, setelah dapat nilai yang di atas, kita tinggal tarik aja ke bawah untuk mendapatkan nilai yang ke-20. Nah, sudah terlihat terdapat nilai yang
positif dan negatif. Nah, untuk mengubah nilai yang negatif ini menjadi nilai yang positif, kita akan menggunakan rumus sama dengan ABS. Kemudian kita klik nilai yang pertama, tutup kurung, kemudian di enter. Nah, selanjutnya kita tarik ke bawah. Nah, pada tabel nilai sudah berubah semua menjadi nilai yang positif. Nah, selanjutnya kita mencari ranknya dengan menggunakan rumus sama dengan rank average. Kemudian kita klik data yang pertama. Lalu kita menggunakan titik koma, sesuaikan saja yang di laptop seperti yang ini titik koma, jadi saya menggunakan titik koma. Kemudian kita blok semua data. Kemudian kita gunakan titik koma lagi dan kita pilih yang satu. Oke, tutup kurung dan di enter. Nah, setelah itu kita kunci pada F8-nya menggunakan F4. Kemudian F27-nya kita juga kunci menggunakan F4, lalu kita enter. Lanjut kita sesuaikan sampai kita tarik sampai ke nilai yang 20. Nah, sudah terdapat hasil nilai ranknya. Nah, untuk menggolongkan pada nilai yang positif dan negatif, kita dapat melihat pada selisih di awal. Nah, jika selisih di awal ini bernilai positif, maka ranknya kita masukkan di tanda yang positif. Begitu juga sebaliknya, jika selisih di awal dia bernilai negatif, berarti ranknya ini kita masukkan ke nilai yang negatif. Langsung saja, pada selisih di awal 3 bernilai positif, maka kita masukkan 7,5 di positif. Kemudian 1 dinilai negatif. Kemudian 7,5 dimasukkan positif. 16,5 di negatif. 12,5 positif. 7,5 di negatif. 20 di negatif. 16,5 di positif. 12,5 di positif. 7,5 di positif. 12,5 di positif. 16,5 di positif. 7,5 di positif. 3 di positif. 3 yang ini di negatif. Positif. 19 di negatif. 16,5 di positif. 12,5 di positif. Nah, setelah tersusun, kita mencari jumlah. Yang dimana sama-sama kita ketahui mencari jumlah itu dengan menggunakan rumus sama dengan sum. Klik, kemudian kita blok semua data yang ada. Nih. Yang ada pada tanda plusnya atau positif. Kemudian kita enter. Nah, untuk yang negatif juga seperti itu, sama dengan sum. Kita blok semua nilai yang negatif. Kemudian ditutup kurung dan enter. Oke. Nah, jadi W hitungnya itu sebanyak 67. Sedangkan nilai W tabelnya itu untuk N20 adalah 52. Kenapa 52? Karena kita melihat pada tabel kritis T uji Wilcoxon. Kita lihat jumlah data kita 20. Maka kita ambil yang 52 bagian 0,05. Nih. Oke, selanjutnya kita akan menentukan nilai W hitung, W tabel, nilai Z hitung, dan juga nilai Z tabel, dan juga keputusannya nanti. Nah,
untuk nilai W hitung bisa kita dapatkan dari kita ketik sama dengan, lalu kita ketik tadi rankingan negatif yang sudah dijumlahkan, lalu enter. Nah, selanjutnya untuk menentukan nilai tabel, nah kita bisa melihat atau kita bisa beralih pada tabel nilai T uji Wilcoxon. Nah, di sini kita diarahkan untuk melihat nih nilai N-nya, yang mana nilai N kita atau banyak data kita adalah 20. Nah, jika nilai data 20, kita menggunakan taraf nyata 0,05. Jadi, kalau dilihat di tabel, berarti kita mendapatkan W tabelnya adalah 52. Nah, kita bisa tulis di sini, nilai W tabel 52. Oke. Selanjutnya untuk menghitung nilai Z hitung. Nah, untuk menghitung ini kita bisa menggunakan rumus ini, rumus Z hitung. Nah, untuk rumus Z hitung kita langsung saja praktekkan menggunakan kita buat sama dengan, lalu buka kurung, lalu kita tekan W hitungnya tadi ini, W hitung 67, lalu langsung dikurangkan dengan masukkan rumus yang ini, N. Yang mana N, buka kurung, N tambah 1 berarti N ditambah 1 berarti 20 ditambah 1. Langsung saja kita buka kurung, 20 dikali N tambah 1 tadi 21 ya, langsung kita masukkan 21. Tutup kurung, langsung bagi lagi, kita bagi dengan ini 4. Nah, setelah itu kita bagi lagi dan kita masukkan rumus yang ini. Nah, untuk memasukkan rumus ini kita buka kurung kembali. Nah, di sini kita sama memasukkan seperti rumus di atas yang ini, yaitu 20 dikali 21. Nah, langsung kita kalikan kembali dengan ini 2N tambah 1. Nah, untuk mengalikannya kita buka kurung. 2 dikali 20 ditambah 1. Nah, kita tutup kurung, lalu langsung kita bagikan dengan 24. Setelah itu, selanjutnya kita pangkatkan dengan 0,5. Nah, maka setelah kita mendapatkan rumus berikut, kita akan mendapatkan nilai Z hitungnya. Setelah dirasa rumus ini sudah pas, maka kita langsung enter saja. Nah, setelah itu kita mendapatkan nilai negatif 1,418. Untuk itu kita kembali mencari nilai Z tabel. Nah, untuk mencari nilai Z tabel kita cukup menggunakan rumus norm. Kita ketik norm, lalu kita pakai rumus yang ini, norm SINV. Lalu kita masukkan 0,025. Nah, kenapa kita pakai rumus 0,25 ini? Itu dikarenakan kita itu memakai setengah dari alfa, yaitu yang 0,05 tadi. Yang mana 0,05 setengahnya itu adalah 0,025. Lalu kita enter. Nah, kita dapatkan negatif 1,59. Nah, gitu. Nah, untuk mendapatkan keputusannya, kita bisa lihat dari ketentuan awal atau persyaratannya tadi. Kriterianya itu adalah, kriteria pengujian adalah HO diterima jika W hitung lebih besar dari W tabel. Saya ulangi, jika H0 diterima jika W hitung lebih besar daripada W tabel. Nah, kita langsung saja mencari keputusannya dengan rumus if. Ini if yang pertama. Lalu W hitungnya
kita tekan hitung lebih besar dari W tabel. Nah, setelah ini langsung kita titik koma, lalu kita buat masukkan keputusannya. Nah, buka titik 2, lalu keputusan H0 diterima, ditolak. Lalu petik 2, koma, petik 2 lagi pembuka, kita buat lagi 0 diterima, lalu kita buka tutup petik, lalu tutup kurung. Nah, jika rumus ini dikira sekiranya sudah benar, maka kita langsung enter saja untuk mendapatkan keputusannya. Nah, keputusannya adalah H0 diterima dan HA-nya ditolak. Nah, untuk membuktikan bahwa data ini valid, maka kita akan melakukan uji SPSS. Baiklah teman-teman, untuk menguji data dari Excel, apakah data itu sudah benar, kita bisa melakukan dengan uji SPSS. Yang pertama, kita masukkan di name-nya. Yang pertama M1 atau metode 1 dan M2 atau metode 2. Kemudian desimalnya kita ubah menjadi 0 dan desimal di M2 juga kita ubah menjadi 0. Selanjutnya kita beralih ke measure yang M1 kita ubah menjadi scale, dan measure yang M2 kita ubah menjadi scale. Selanjutnya kita beralih ke data view. Di sini saya sudah copy paste terkait data yang ada di Excel tadi, di mana M1 berjumlah 20 data dan juga M2 berjumlah 20 data. Selanjutnya kita masuk ke analyze, kita pilih non-parametric test. Selanjutnya kita pilih legacy dialogs dan kita klik yang to relate sample. Setelah itu M1-nya kita masukkan ke test pairs yang variabel 1 dan M2-nya kita masukkan ke test pairs yang variabel 2. Selanjutnya di test type Wilcoxon-nya sudah terchecklist. Selanjutnya kita klik OK. Baiklah teman-teman, di sini hasil dari Wilcoxon Range Text sudah ada. Selanjutnya ini dapat kita copy paste dan kita bandingkan ke tabel yang ada di Excel. Baiklah teman-teman, di sini saya telah mengcopy paste tabel dari SPSS ke Excel. Selanjutnya di sini teman-teman kita bisa lihat bahwa negative ranks dia sumnya adalah 67 sesuai dengan tabel pada Excel. Selanjutnya positive ranks yang didapatkan di SPSS sumnya adalah 143 dan sesuai juga pada rumus yang di Excel. Selanjutnya untuk negative ranks nilainya berjumlah 6 sesuai ya teman-teman. Di sini ada 6 tanda negatif dan positive ranks-nya berjumlah 14. Jadi totalnya adalah 20 sesuai dengan jumlah data yang telah disajikan. Kemudian di sini kita bisa lihat bahwa nilai dari Z hitungnya juga sesuai, yaitu min 1,426. Jadi sesuai juga dengan rumus yang di Excel. Sedangkan untuk signifikannya yaitu 0,154, di mana kita tahu bahwa jika signifikansi lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima dan HA ditolak. Jadi signifikan atau keputusannya sudah sesuai dengan rumus yang di Excel, di mana H0 diterima dan HA ditolak.
sehingga bisa disimpulkan melalui uji tes Wilcoxon ini, yaitu H0 tidak terdapat perbedaan prestasi belajar siswa yang signifikan sebelum dan sesudah diberi metode 1 dan metode 2 pada siswa yang mengikuti pembelajaran biologi. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa kami sampaikan. Jika ada tutur kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Terima kasih.